أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Puji serta syukur marilah kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini malam kelima Ramadan yang mana kita alhamdulillah telah menamatkan atau melaksanakan ibadah saum yang keempat hari. Mudah-mudahan kiranya amal ibadah yang telah kita lakukan, baik saumnya, salatnya, tilawahnya, sedekah dan amal-amal perbuatan yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala menerima kepada amal-amal kita semuanya sesuai apa yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala ketika bulan Ramadan dilipat-lipat gandakan pahala. Amin ya rabbal alamin. Walaupun kita diiringi dengan gemericik hujan, mudah-mudahan ini menjadi hujan yang berkah. Allahumma sayyiban nafi'an. Namun sebelumnya juga setelah pada asar begitu mendung ya, semua juga mungkin menyaksikan hujannya begitu deras dan diiringi oleh angin dan juga di sana sini petir. Dan dalam satu riwayat ketika hujan diiringi dengan petir yang begitu menakutkan, yaitu kita harus berdoa selain yang tadi Allahumma shalli ala Muhammad, tapi juga Allahumma la taqtulna bil ghadabika wa la tuhlikna bi 'adzabika waghfir lana qabla dzalik. Itu ketika kedahsyatan Allah Subhanahu wa taala sudah ditampakkan, maka kita akan merasakan ketakutan. Oleh karenanya segala kejadian itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kita patut untuk bermunajat gitu dalam segala keadaan. Karena sejatinya orang-orang beriman, baik itu kebaikan ataupun juga keburukan, orang-orang beriman itu bisa mengambil hikmah dari semua itu. Ikhwatul iman, jamaah tarawih Masjid Quba yang Allah rahmati, dalam suatu hadis yang cukup populer, kita semuanya sudah pada mafhum. Dalam satu kisah yang di hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, suatu ketika suatu hari Rasulullah sedang duduk-duduk dengan para sahabat. Hadis ini diterima dari sahabat Umar radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah meridhoinya. Suatu hari Rasulullah dengan para sahabat sedang duduk-duduk, mungkin melakukan diskusi. Tibalah seorang laki-laki yang perawakannya laki-laki, pakaiannya begitu rapi, rambutnya begitu hitam. Para sahabat ini tidak ada yang mengetahuinya. Mereka terheran-heran, siapakah gerangan yang tiba-tiba datang. Tidak ada tanda-tanda sudah bepergian jauh, tetapi seorang laki-laki itu terus menemui Rasulullah. Langsung saja seperti yang sudah kenal gitu, menemui Rasulullah, terus duduk di hadapan Rasulullah dan lututnya berdempetan dan tangannya laki-laki itu di atas paha Rasulullah.
seraya menanyakan. Apakah yang ditanyakannya? Mulai dari bisa ditanyakan yaitu mahwa Islam. Apa itu Islam? Yang pertama itu cukup panjang hadisnya. Maka Rasulullah seketika dijawab apa itu Islam, dan orang laki-laki itu membenarkan sadaqta. Maka para sahabat juga terheran-heran, saling bertatap muka. Aneh juga ini gitu ya. Ada seorang laki yang bertanya tapi dia sendiri juga membenarkan. Jadi cukup aneh. Allah bertanya gitu, bertanya tapi diwakili. Terus bertanya lagi, mahwa iman. Apa itu iman? Maka Rasulullah menjawab juga, iman adalah panjang ya. Maka dijawab juga sama laki-laki itu sadaqah, benar lagi. Aneh juga. Tibalah ke pertanyaan yang ketiga, mahwa ihsan. Ini untuk pada malam ini yang bahasanya tentang ihsan. Apakah itu ihsan? Kata laki-laki tersebut. Maka Rasulullah SAW menjawab, ihsan adalah anta'budallaha ka'annahu ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang artinya ihsan itu anta'budallaha, engkau beribadah kepada Allah, engkau sholat begitu ya, ibadah-ibadah lainnya, ka'annaka seakan-akan seolah-olah engkau taruh melihat dirinya, melihat Allah. Seolah-olah ketika kita melakukan ibadah, Allah itu hadir, Allah itu melihat. Tetapi melihat di sini bukan seperti bagaimana melihat hadirnya seorang makhluk ya. Allah itu hadir di sini seolah-olah, namanya seolah-olah itu bukan asli, tapi seolah-olah, karena kita tidak mungkin melihat Allah. Allah itu maha gaib. Di kata lain, tidak boleh mengingat bagaimana wujud Allah, bagaimana Allah itu berada, tetapi ingatlah engkau atas ciptaannya. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Tafakkaru fi khalqillah. Ingatlah tentang ciptaannya, wa la tafakkaru fi dzatillah. Jangan mengingat bagaimana wujud Allah itu, bagaimana Allah itu dia, bagaimana Allah menyaksikan. Karena itu maha gaib. Kita akan bisa menyaksikan nanti insyaallah di alam akhirat. Nah, itu jadi dijawab ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah. Tetapi wala takun fa illam takun tarahu, apabila engkau tidak bisa melihatnya atau tidak bisa menghadirkan Allah dalam ibadahmu, fa innahu taraka, maka sesungguhnya Allah melihat kita. Ini Allah akan melihat segala sesuatu yang kita kerjakan. Jamaah tarawih Masjid Turan di dalam Allah Subhanahu wa taala, tentu ini sangatlah penting ketika kita memiliki keyakinan bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan itu dilihat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, misalkan seorang karyawan saja, ketika ada atasan yang melihat kinerjanya pasti merasa bukan ketakutan, aslinya segala cekatan gitu ya. Apa yang dia kerjakan pasti ingin terpakai oleh seorang atasannya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala. Seorang pedagang yang memiliki ihsan di dalam hatinya, maka dia tidak akan mampu untuk mengurangi timbangan. Seorang penjual tidak akan memperjualkan barang-barang yang tidak sesuai yang dia promosikan. Banyak hal juga ya yang bersedekah seperti itu. Bersedekah dilihat ataupun tidak dilihat, dipuji atau tidak dipuji, maka dia tetap melakukan karena ada ihsan, ada merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian dengan ibadah saum yang di awalnya dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba
kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terutama di shaum bulan Ramadan diawali dengan seruan yaitu kepada orang-orang yang beriman. Kalau tidak ada yang memiliki iman, maka tidak akan derajat takwa itu tercapai. Iman itu adalah diyakini, wa tasdiqu bil qalbi, wa iqraru bil lisan, wa amalu bil arkan. Iman itu diyakini oleh hati sebenar-benarnya di Allah ini ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga diucapkan wa iqraru bil lisan, diucapkan dengan lisannya. Maka setelah diyakini dengan imannya yang kuat, diucapkan ya dengan kalimat syahadat persaksian itu, maka wa amalu bil arkan, dilaksanakan oleh seluruh anggota badan. Ketika kita membaca seruan ayat kewajiban saum itu, maka kita betul-betul meyakini dalam hati bahwa ini benar-benar perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah benar-benar diyakini bahwa ini tanda bukti pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wa iqraru bil lisan, diikrarkan kita akan benar-benar berniat melaksanakan ibadah saum bulan Ramadan. Ketika sudah niat diucapkan, maka wa amalu bil arkan, maka dilaksanakan oleh seluruh anggota badan. Salah satu keterangan saum itu adalah ibadah badannya, ya, ibadah yang melibatkan badan. Bagaimana tidak melibatkan badan? Karena saum ini perlu fisik yang kuat, fisik yang sehat, fisik yang stabil. Maka di ayat selanjutnya, kalaupun ada yang tidak mampu, waladina yutiqu lahu fidyatun ta'amun. Sebelumnya, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ya, karena melibatkan badan. Di sana kalau ada yang sakit ataupun bepergian, Allah memberikan keringanan. Itulah tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang beriman, ya. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman itu diberikan untuk seluruh manusia, tapi Ar-Rahim, kasih sayangnya Allah itu hanya diberikan oleh orang-orang yang beriman. Ikhwatul iman yang Allah rahmati, mudah-mudahan ya di setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, terlebih ibadah saum. Ibadah saum adalah ibadah yang langsung kepada Allah, yang langsung dinilai Allah Subhanahu wa taala, terutama di ibadah di bulan Ramadan. Bagaimana tidak? Karena di bulan Ramadan ini sudah terkondisikan semuanya saum. Jadi tidak ada kesempatan untuk rasa-rasanya untuk dalam hati ini ria. Tidak bisa dikatakan atau ciri-ciri orang saum atau itu bibirnya pecah begitu. Oh iya, kamu begitu bibirnya pecah lagi saumnya. Tidak. Jadi terutama di bulan Ramadan ini tidak bisa diprediksi seperti itu. Bibirnya pecah-pecah, lulus wae gitu ya. Nempel karena tembok, golepak deh. Golepak tidak seperti itu. Makanya saum itu kepada Allah, dan Allah pula lah yang akan membalasnya. Jadi kaitannya ihsan ini dengan saum sangatlah erat kaitannya. Bagaimana saum ini kita berikhlas diri kepada Subhanahu wa taala setelah makan sahur, setelah pada subuh kita saum selama sehari penuh menjelang maghrib. Walaupun itu makanan halal, walaupun itu minuman yang halal dan melezatkan, tetapi karena hadir dalam hati kita ihsan, maka rasanya takut untuk membatalkan saumnya. Walaupun tidak ada di rumah itu tidak ada siapa-siapa. Misalkan kalau suami tidak ada istrinya, istri tidak suaminya, anak tidak ada bapaknya atau ibunya tidak ada yang melihat. Tapi ketika karena semuanya itu ya yang ladina amanu, ada keimanan dalam hati, ada rasa ihsan, rasa diawasi Allah Subhanahu wa taala, maka kita dan ikhlas melakukan saum itu. Mudah-mudahan apa yang saum kita lakukan mudah-mudahan terkategorikan yaitu sebagai hamba yang ihsan, yang selalu merasa diri hadir ya. Allah itu hadir melihat kita. Kalaupun tidak bisa menghadirkan Allah di dalam ketika beribadah, yakinlah Allah melihat kita dalam segala gerak ibadah kita. Oleh karenanya mudah-mudahan
Di bulan Ramadan ini dikatakan bulan Syahrul Tarbiyah, bulannya pendidikan. Kita dididik, digodok selama 1 bulan. Untuk apa? Dicas gitu ya, dicas di 1 bulan ini supaya mudah-mudahan 1 bulan ini sudah terkondisikan bagaimana saumnya, bagaimana tilawahnya, bagaimana qiyamul Ramadannya dan lain-lain. Diharapkan setelah keluar di bulan Ramadan, maka kebiasaan-kebiasaan baik ini, kebiasaan-kebiasaan yang bagus ini bisa diteruskan di 11 bulan kemudian. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk menamatkan shaum Ramadan dan untuk mengkualitaskan segala amal ibadah yang akan kita laksanakan. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan yang berada pada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.